Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu-ibu, hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini yang akan mengisi kajian kita tentang akidah ialah Ustadz Aidi Rahmat SHI. Alhamdulillah beliau sudah berada di hadapan kita bersama. Kita doakan semoga beliau panjang umur, ilmunya berkah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu-ibu seluruh jemaah agar senantiasa menonton channel YouTube kita, channel dakwah kita yaitu An-Naba Dakwah. Silakan ditonton, subscribe, share, and comment ya. Share ke saudara-saudara kita, ke sahabat-sahabat kita dan ke grup-grup yang ada di Android kita. Niatkan itu sedekah, insya Allah akan menjadi saksi nanti di yaumil akhir bahwasanya kita peduli dengan agama Allah ini, insya Allah. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, untuk menghemat waktu marilah sama-sama kita dengarkan kajian tentang akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Aidi Rahmat. Kepada Ustadz kita persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah Bapak dan Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama sekali marilah kembali kita mengucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita itu akan menjadi penyebab semakin bersemangatnya kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena salah satu dari punca seseorang itu bersyukur kepada Allah yaitu dia beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ini Ibu dan Bapak, bagaimanapun lisan kita mengatakan saya bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang diberikannya, tapi ternyata Ibu dan Bapak kita tidak mau beribadah kepadanya, maka berarti kita belum melakukan hakikat dari kesyukuran tersebut. Apa kata Allah? Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Dan ingatlah aku, kata Allah,
maka aku akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan jangan kamu menjadi hamba yang kufur akan nikmatku. Di situ Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi perintah pertama di situ, Pak, Bu, Allah menyuruh kita mengingatnya dulu. Setelah itu Allah mengatakan bersyukurlah kepadaku. Padahal sebenarnya yang namanya syukur itu sudah termasuk mengingat Allah. Tapi kenapa di situ Allah menyebutkan kata-kata mengingatnya, kemudian membarengkan dengan bersyukur? Karena ibu dan bapak, punca dari syukur itu adalah ketika kita bisa mengingat Allah, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa mendapatkan kesempatan atau diberikan kesempatan Bapak dan Ibu untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan harapan kita nanti, Pak, Bu, di akhirat kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insyaallah pengajian kita masih berkisar tentang permasalahan rukun iman, di mana diambil dari sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini insyaallah kita sering sekali mendengarnya. Yang diistilahkan orang itu, Bapak dan Ibu, dengan sebutan hadis Jibril. Kenapa hadis Jibril? Karena terjadi dialog antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat Jibril alaihi salam. Ceritanya itu, Bapak dan Ibu, bermula dari sahabat Nabi yang bernama Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami duduk-duduk bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba kata Umar, ada muncul seorang laki-laki. Il tala'a alaina rajulun syadidu bayadhi thiyabi wa syadidu sawadis sya'ri. Tiba-tiba, Bu, Pak, muncul orang yang pakaiannya sangat putih dan rambutnya sangat hitam, seperti orang yang baru merapikan diri. Orang yang baru merapikan diri. La yura alaihi atharus safar, tidak terlihat pada dirinya itu tanda-tanda dia bekas musafir, bekas melakukan perjalanan. Kenapa Umar mengungkapkan ini, Bapak dan Ibu? Karena kalau kita kembali kepada sejarah masa lalu, kita jangan pernah membayangkan, Pak, yang namanya safar itu kondisinya seperti kita sekarang. Kalau kita safar ini yang dulunya jauh, Pak, ya menjadi dekat, kan itu, Pak. Yang dulunya susah mudah. Zaman dulu itu kendaraan darat biasanya binatang. Apa dia, Pak? Kuda, Pak, ya, unta, ada yang menggunakan gajah, dan sebagainya. Nah, perjalanan itu menyebabkan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seseorang itu hampir-hampir kadang-kadang tidak sempat memperhatikan dirinya.
baju tidak sempat diperhatikan, rambut mungkin juga tidak sempat untuk diperhatikan. Kenapa Pak? Susahnya melakukan yang namanya safar, perjalanan. Sehingga ketika laki-laki itu datang kepada Nabi, sahabat itu heran. Ini orang di Madinah tidak dikenal. Artinya dia ini orang asing. Tapi kok tidak ada tanda-tanda safar. Dia itu melakukan perjalanan. Siapa dia itu? Nah, itu dia Pak, Bu. Lalu laki-laki itu fa'asnada rukbatahu ala rukbataihi. Dia pun menyandarkan lututnya ke atas lututnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi. Dia letakkan telapak tangannya ke atas dua pahanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di situ dia mengatakan, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Wahai Muhammad, beritakan kepada saya tentang iman. Yang kedua, akhbirni anil Islam. Beritakan kepada saya tentang Islam. Yang ketiga, akhbirni anis sa'ah. Beritakan kepada saya tentang ihsan, anil ihsan. Yang keempat, laki-laki ini bertanya tentang mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat. Akhbirni anis sa'ah. Beritakan kepadaku tentang hari kiamat. Bila kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pola dari pertanyaan Jibril alaihi salam ini Pak, Bu, ternyata kalau kita renung-renung Bapak dan Ibu, kita tadabburi dengan hati yang jernih, kita coba membaca pendapat para ulama, ternyata yang ditanyakan Jibril ini adalah kerangka dasar dari ajaran Islam. Apa dia Pak? Islam itu iman, Islam itu Islam, dan Islam itu ihsan. Nah, iman di sini Bapak dan Ibu, maka tempatnya atau pembicaraannya berhubungan dengan sesuatu yang berada di dalam hati manusia. Islam dalam definisi pertanyaan Jibril itu, dia itu berhubungan dengan anggota lahiriah manusia. Sementara ihsan itu rasa yang muncul dari baiknya kualitas seseorang ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita sering mendengarnya dengan istilah akhlak, ya, budi pekerti. Nah, ketika Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita berbicara tentang iman, Pak. Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, coba beritakan kepadaku tentang iman. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan iman itu di sini ada 6, ya. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, kepada Rasul, kepada hari akhir, kepada takdir baik dan takdir buruk, semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang jika kita lihat dari 6 hal yang dikatakan oleh Nabi tersebut, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Jibril alaihi salam bertanya tentang iman, maka akan tergambar di dalam pikiran kita bahwasanya yang dikatakan iman itu adalah
tasdiqul qalbi. Jadi iman itu Pak, pembenaran hati. Iman itu berhubungan dengan hati. Dan pondasi iman tidak ada kaitannya dengan amal perbuatan manusia. Nanti kalau kita buka, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di kitab-kitab tauhid, misalnya kitab Kifayatul Awam, ya, kitab Al-Maqalah Al-Islamiyah, di situ akan menjurus, Pak, ya, bahwasanya yang dikatakan iman itu adalah pembenaran, penetapan terhadap ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu dibenarkan oleh hati manusia. Nah, ini manfaatnya apa nanti Bapak dan Ibu? Kalau kita mendefinisikan iman itu sebagai pembenaran di dalam hati, manfaatnya kita tidak akan sembarangan menuduh orang lain keluar dari Islam. Kenapa seperti itu, Bu? Karena di masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib dulu pernah muncul satu kelompok manusia, ya, satu kelompok manusia, Bapak dan Ibu. Dia ini pendukung Sayyidina Ali, tapi belakangan dia memisahkan diri dari pasukan Ali bin Abi Thalib, yang mana mereka ini dikenal dengan istilah kaum Khawarij. Apa pemahaman mereka, Ibu dan Bapak? Mereka mengatakan amal itu bahagian dari iman. Jadi kalau ada orang misalnya dia mencuri, melakukan dosa besar, kafir. Ada orang, Bapak dan Ibu, main judi, dia masih bersyahadat nih Pak, main judi, kafir kalau tak bertobat. Ada orang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, meninggalkan sholat dengan sengaja, meyakini sholat itu wajib, kafir. Kenapa? Karena mereka memasukkan iman itu bahagian dari amal, amal bahagian dari iman. Kita Ahlussunnah wal Jamaah, Bapak dan Ibu, menetapkan yang namanya iman itu adalah pembenaran yang ada di dalam hati manusia. Nanti akhirnya, Bu, Pak, kita tuh kepada orang selalu berbaik sangka. Maksudnya selalu memberikan uzur kepada mereka ketika mereka melakukan perbuatan maksiat kepada Allah. Tidak mudah memvonis, tidak mudah memastikan, oh ini sudah keluar dari Islam, oh ini bakal jadi penghuni neraka, oh ini orang yang tak akan diampuni taubatnya. Ini Bapak dan Ibu kalau kita meyakini iman itu pembenaran dalam hati. Tapi kalau kita sudah mulai mendefinisikan iman itu sebagai amal anggota tubuh, maka setiap orang yang melakukan perbuatan dosa secara gampang oleh kelompok tersebut dikeluarkan dari wilayah keimanan. Nah, ketika ditanya Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah tentang masalah iman, iman itu ternyata rukunnya ada 6. Mana dia Bapak dan Ibu yang disebutkan tadi? Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Bila ada Ibu dan Bapak orang Islam, ini baru Pak kalau iman. Kalau ada orang Islam yang tidak meyakini satu saja dari yang 6 ini, dia tak meyakini Pak, maka dia bisa dikeluarkan dari keislaman. Ada orang misalnya meyakini malaikat itu tak ada, gitu. Allah itu tidak pernah menciptakan malaikat.
Nah, ini bisa Pak keluar dari Islam. Kenapa? Karena sudah berhubungan dengan pembenaran hati. Kalau ada orang mengatakan, meyakini bahwasanya di dunia ini tidak ada yang namanya nabi dan rasul, tak ada itu katanya, maka orang ini Pak keluar dari Islam. Kalau ada orang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dia meyakini akhirat itu tak ada. Katanya kita ini manusia kalau sudah meninggal dunia, masuk ke dalam kubur, kemudian jasad kita itu lebur dengan tanah, ya sudah, tak ada lagi hari berbangkit. Yang seperti ini Bapak dan Ibu, kita pastikan dia keluar dari Islam. Tapi kalau misalnya berhubungan, saya ulangi, dengan anggota tubuh, ada orang Islam gak sholat. Kalau ditanya, Pak, sholat itu hukumnya apa? Wajib. Kenapa tak sholat? Iman lemah. Sudah kepingin sholat, tapi godaan syaitan lebih besar dari keimanan saya. Asal waktu sholat ada saja halangan, saya tak bisa. Yang seperti ini Bapak dan Ibu, tak bisa kita katakan dia keluar dari Islam. Tapi kalau ada orang Pak, dia tak sholat, kita tanya, kenapa nggak sholat Pak? Karena katanya sholat itu hukumnya tak wajib. Jadi dia itu katanya sudah tak wajib lagi sholat. Yang menyebabkan dia kafir bukan karena tak sholatnya Bapak dan Ibu, tapi karena dia meyakini bahwasanya sholat itu sudah bukan kewajiban dia lagi. Nah, ini namanya Pak iman pembenaran yang ada di dalam hati. Kalau kita berbicara tentang rukun iman ini Bapak dan Ibu yang 6 ini, semua umat Islam harus punya kesepakatan dalam keyakinan tersebut. Kita harus sepakat Ibu dan Bapak percaya dan beriman kepada Allah. Ini namanya usul akidah, pokok akidah. Kemudian orang Islam sepakat wajibnya beriman kepada Nabi dan Rasul. Ini namanya usulul aqidah. Jadi kalau kita ditanya bagaimana hukumnya beriman kepada Nabi dan Rasul, Bapak dan Ibu, wajib. Siapa Nabi itu? Nabi orang yang mendapat wahyu dari Allah, tapi dia tidak membawa syariat yang baru. Rasul orang yang mendapatkan wahyu dari Allah, tapi dia membawa syariat yang baru. Ada kita Pak yang tidak percaya kepada Nabi dan Rasul, maka sepakat kita dia sudah mengingkari pokok akidah. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam kita mempercayai rukun Islam yang 6 ini, nanti terkadang ada sedikit perbedaan pendapat di dalamnya. Jadi ada terjadi Bapak dan Ibu cara pandang yang berbeda di dalam memandang rukun Islam yang rukun 6 ini Pak. Maka perbedaan itu bisa dibenarkan dan bisa tidak dibenarkan. Yang dibenarkan namanya Bapak dan Ibu furu'ul aqidah, cabang dari akidah. Mana contohnya Pak? Umat Islam itu sepakat beriman kepada Nabi dan Rasul adalah kewajiban. Siapa yang mengingkari beriman kepada Nabi dan Rasul, maka dia keluar dari Islam. Nah, sekarang saya bertanya kepada Ibu dan Bapak, Bapak-bapak, Khidir itu Pak, Khadir yang bertemu dengan Nabi Musa, itu kira-kira Nabi apa bukan tuh Pak? Bu?
Nabi, Pak. Itu dia. Ada yang bilang nabi. Ulama Bapak dan Ibu terbagi dua. Sebahagian mengatakan Khadir itu nabi Allah. Sebahagian mengatakan dia rasul. Kenapa rasul? Karena dia adalah sosok nabi yang diutus Allah kepada satu kaum yang bukan Bani Israel. Makanya ketika Nabi Musa alaihissalam mengucapkan salam kepada Khadir, kata Khadir, Musa Bani Israel, kamu Musanya Bani Israel. Nah Ibu dan Bapak, sebagian mengatakan Khadir itu nabi, sebagian lagi mengatakan dia itu rasul, tapi sebagian mengatakan dia itu orang saleh, bukan nabi, apalagi rasul. Ini kira-kira kafir nggak nih Pak? Apa? Yang tidak mengakui Khadir sebagai nabi, hanya sebagai orang soleh saja, kafir Pak. Tapi tadi rukun iman yang ketiga, beriman kepada nabi dan rasul Pak. Nah inilah namanya furu'ul aqidah, cabang akidah yang kita tuh boleh berbeda pendapat. Nah, boleh Pak berbeda pendapat di situ. Kenapa boleh kita berbeda pendapat dalam menetapkan Khadir itu nabi atau bukan? Karena tidak ada ketegasan di dalam nas tentang Khadir itu nabi atau bukan. Maka terjadi perbedaan pendapat. Ini satu contoh Pak Danim. Contoh kedua, di dalam Al-Quran itu ada surah, nama surahnya surah Luqman. Ada Pak? Luqman. Mungkin di sini ada yang namanya Luqman Pak. Kalau saya tanya Ibu dan Bapak, Luqman itu nabi atau bukan Pak? Bukan Pak ya? Iya, ada yang mengatakan Luqman itu bukan nabi. Kenapa? Dia orang soleh, kulitnya hitam, orangnya jelek, tapi namanya itu dicantumkan di Quran. Kenapa? Karena ternyata dia punya kebaikan yang begitu besar yang dipandang Allah, sehingga namanya itu diabadikan dalam Al-Quran. Tetapi ada sebahagian kecil yang mengatakan Luqman itu nabi. Nah, ini kira-kira Pak, perbedaan ini menyebabkan kita keluar dari Islam atau tidak Pak? Mana Pak? Tidak Pak ya? Kenapa? Tidak ada ketegasan pasti yang menyebutkan Luqman itu nabi atau tidak. Tapi kalau dia yang sudah tegas Bu Pak, sudah jelas, nasnya jelas, kata-katanya jelas, di situ kita tidak boleh berbeda pendapat. Kata Rasul, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Lalu jamaah Masjid An-Naba ada yang mengaku-ngaku menjadi nabi. Gitu. Ini kira-kira gimana nih Pak? Yang percaya kepadanya kafir, yang mengaku nabi kafir. Kenapa Pak? Menyelisihi perkara yang sudah tegas di dalam agama. Nah, cuma nanti Pak, kalau kita masalah ini tidak bisa kita sendiri yang menentukan. Oh ini usul akidah, ini furu' akidah, ini pokok akidah, ini cabang akidah. Itu tidak bisa kita sendiri yang menentukan. Kita harus merujuk kepada pendapat-pendapat para ulama di dalam masalah tersebut. Contoh lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Salah satu kepercayaan kepada hari kiamat, mempercayai adanya azab dan nikmat kubur. Kan itu Pak. Kenapa? Karena
di dalam Al-Qur'anul Karim itu memang secara tegas tidak disebutkan adanya azab kubur, adanya nikmat kubur. Tetapi indikasi-indikasi adanya azab kubur itu disinggung di dalam Al-Qur'anul Karim di beberapa ayat. Salah satunya tentang Fir'aun. Nah, ketika dia berada di kubur sekarang ini, kata Allah, neraka itu disodorkan kepadanya, an-nar yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka itu pagi sore itu disodorkan kepada Fir'aun dan pengikutnya. Lalu kata Allah, wa yauma taqumus sa'ah, pada hari kiamat nanti mereka diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka yang sebenarnya. Pertanyaannya, Pak, nanti kalau kita baca buku, baca kitab, ada kitab yang menerangkan tentang azab kubur itu sedetail-detailnya. Sedetail-detailnya, Pak. Dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar. Ini kira-kira boleh nggak, Pak, kita nggak percaya itu? Percaya kepada azab kubur wajib, Bapak dan Ibu. Tetapi mengimani, mempercayai detail-detail azab kubur itu wajib atau tidak, Ibu dan Bapak? Mana, Pak? Misalnya di kubur itu ada seekor ular yang panjangnya yang besarnya itu sebesar leher unta. Namanya Syuja'ul Aqra. Ada, Pak, Syuja'ul Aqra. Dia itu punya bisa. Kalau seandainya bisa itu menetes setetes saja ke permukaan bumi ini, maka tidak ada satupun makhluk yang dapat hidup lagi di dunia. Nanti orang yang tak sholat itu jadi mangsanya ular tersebut. Nah, sebelum kita mempercayai Bapak dan Ibu benar tidak ini berita, kita harus memastikan dulu apakah hadis yang menyampaikan tentang berita tersebut derajatnya sahih atau tidak. Kalau kita tidak bisa memastikan Bapak dan Ibu, atau mungkin ulama tidak mengatakan itu bukan hadis sahih kata mereka, maka di dalam masalah akidah kita hanya wajib berpegang kepada hadis-hadis yang sahih saja. Itu akidah tuh, Pak. Contoh lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada keyakinan di sebagian umat Islam, kita kan meyakini yang namanya ruh itu, Pak, kalau dia sudah meninggal dunia itu kan ditempatkan Allah di satu tempat. Kalau orang beriman tempatnya Illiyin, kalau orang kafir di mana, Pak? Sijin, kan itu, Pak. Bisakah roh itu berpindah tempat? Bisa. Kenapa bisa? Karena ketika kita mengucapkan salam, Assalamualaikum ya ahlal qubur minal muslimin wal mu'minin, ya Pak ya, gitu kan, wa antum sabiqun wa nahnu insyaallahu minal lahiqin, atau wa nahnu insyaallahu bikum lahiqun. Itu roh itu akan turun dan menjawab ucapan salam kita. Ada keyakinan umat Bapak dan Ibu, roh itu setiap hari Jumat dia turun ke bumi. Setelah turun dia akan merasa senang bila keluarganya sering mengirim doa kepada roh tersebut, mengirim pahala kepada mereka. Nah, untuk mempercayai ini, Pak, benar nggak ini kejadiannya bisa diterima? Kita baru bisa memastikan itu benar atau tidaknya bisa diterima
kalau ada keterangan yang pasti di dalam agama. Kenapa Pak? Ini masalah akidah. Beda sama fikih Pak. Kalau fikih mengamalkan satu ajaran agama Pak, ya, dalam masalah fikih, apalagi fadilah, keutamaan. Masalah fadilah tidak harus menggunakan hadis yang sahih. Imam Ahmad untuk hukum saja Pak, untuk hukum fikih, bila ada hadis dhaif, ada pendapat tabi'in, maka beliau lebih mengutamakan pendapat hadis dhaif daripada pendapat tabi'in tersebut. Tapi untuk akidah Pak, harus berdasarkan hadis yang dipastikan kesahihannya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam masalah cabang-cabang akidah kita boleh berbeda pendapat. Contoh terakhir Pak, beriman kepada Allah itu hukumnya wajib. Kalau ada orang yang dia itu tidak beriman kepada Allah, kafir. Nah sekarang saya tanya Ibu dan Bapak, yang sering kita dengar sifat Allah itu ada berapa Pak yang wajib Pak? Berapa Pak? 20. Kita di dalam masalah akidah itu bermadhab Asy'ari. Imam Asy'ari menetapkan sifat wajib bagi Allah itu 13 sifat. 13. Kenapa kita 20 Bapak dan Ibu? Beliau 13. Nah, yang menetapkan 20 itu pertama Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Yang kedua dalam mazhab Asy'ari Imam Sanusi. Ternyata Bapak dan Ibu, antara 13 dan 20 itu hanya perbedaan cara pandang saja. 13 itu pokok. Adapun tambahan dari 13 ya, itu hanya masalah cara pandang yang berbeda. Misal Allah itu punya sifat qudrat. Nah, qudrat itu artinya kuasa. Oleh Imam Abu Mansur Al-Maturidi mengatakan, kalau Allah itu punya sifat qudrat, maka kaunuhu qadiran, berarti dia itu kaunuhu qadiran, keadaan Allah itu yang maha berkuasa. Nah, jadi cara pandang saja Pak. Oleh Imam Asy'ari menganggap yang seperti itu tidak perlu. Kenapa? Tidak perlu dijelaskan lagi. Kalau sudah Allah itu bersifat qudrat, secara otomatis dia pasti yang maha berkuasa. Tidak perlu diperjelas lagi. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kadang-kadang di dalam beberapa perkara cara pandang terhadap Allah Subhanahu wa taala pun Pak ya, selama tidak berkenaan dengan pokok akidah itu masih bisa dibenarkan Pak. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah kira-kira Pak pentingnya kita untuk memantapkan pemahaman kita tentang masalah iman dan rukun iman tersebut. Baik Pak, mungkin sebelum atau mungkin ada pertanyaan kira-kira Pak dari yang kita bahas ini. Ada Bu? Ya Pak. Jadi menurut Islam, Rasul itu ada berapa? Ya. Nabi itu ada berapa? Di dalam Islam Pak ya, kita wajib beriman kepada namanya Rasul dan namanya Nabi. Kan itu Pak. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala ada menyebutkan 25 nama. Nah, 25 nama ini Pak ya, diyakini oleh para ulama mereka adalah Nabi dan Rasul. Jadi yang dalam Quran tuh Pak, harus kita yakini mereka itu Nabi bahkan Rasul. Kalau ada yang mengatakan oh Nuh itu bukan Nabi, Nuh itu bukan Rasul, keluar dari Islam.
Musa bukan nabi, Musa bukan rasul, keluar dari Islam. Di sebahagian keterangan menyebutkan jumlah nabi ada 124.000. Jumlah rasul ada 313 orang. Tapi tidak disebutkan Pak siapa itu mereka. Siapa-siapa saja. Oh, si A, si B, si C, si D, si E. Nah, dalam ajaran agama itu Bapak dan Ibu, sesuatu yang disebutkan secara global, kita hanya wajib mengimaninya global saja. Nah, kenapa? Nggak ada perinciannya. Nah, ketika terjadi perbedaan dalam memahami perincian-perincian yang global tadi, itu dimaafkan perbedaan itu. Nah, gitu Pak. Jadi yang jelas Pak, yang 25 itu wajib kita imani. Kenapa? Namanya disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, gitu. Jelas Pak? Ada lagi Bu? Pak? Jadi kalau misalnya ada orang menganggap Luqman itu nabi, berarti salah. Iya. Kalau ada sebagian ulama memang meyakini itu Pak. Sebagian ulama berpendapat Luqman itu nabi. Sebagian lagi mengatakan Luqman itu bukan nabi. Kenapa? Tidak ada ketegasan dalam nas yang memastikan dia itu nabi atau rasul. Nah, gitu. Walaupun namanya disebutkan dalam Al-Qur'an kayak seperti itu. Kira-kira gitu, Pak. Ada lagi, Bu? Ada apa ya? Kalau tidak ada, mungkin demikian saja. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kekhilafan saya sendiri. Demikian kita akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita ucapkan semoga ilmu yang diberikan bisa kita amalkan, kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa menambah keyakinan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lebih mendalami dasar-dasar di dalam Islam ini insyaallah. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah rangkaian acara kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Terus ada informasi penting yang kami sampaikan. Jangan lupa Bapak Ibu, untuk besok malam kita tabligh akbar yang akan diisi oleh Buya Apria dari Sumbar. Ya, silakan Bapak Ibu. Kita mulai habis maghrib sampai isya. Nanti setelah salat isya lanjut mungkin untuk tanya jawab. Setelah itu kita makan bersama. Ya. Silakan ajak keluarga, tetangga dan sahabat-sahabat untuk meramaikan acara dakwah kita di Masjid An-Naba. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.